dibilang dasar, betul-betul dasar. Dan memang inilah yang menjadi ilmu utama karena akan banyak dijumpai di dalam bacaan Al-Quran. Jadi terkait nun mati dan tanwin ini memang kita akan mudah sekali menjumpainya di dalam bacaan-bacaan atau ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kalau kita bisa menguasai atau memahami hukum nun mati dan tanwin ini, maka insya Allah paling tidak kita sudah bisa mengukur bacaan atau tilawah Al-Quran kita sehingga menjadi sesuai dengan bagaimana Al-Quran itu semestinya dibaca. Nah, jadi itu sebagai pembukanya kenapa kalau dalam bahasan lainnya ini seperti suatu pembuka yang sangat penting. Jadi insya Allah kita akan sama-sama mengulas ulang. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu dari kecil juga sudah belajar tentang hukum nun mati dan tanwin ini. Jadi tidak ada yang susah lagi kecuali kita hanya sekedar mengulang bersama-sama saja. Nah, ini saya sharing materinya. Ya. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Terkait hukum nun mati dan tanwin ini sebagaimana yang kita maklumi itu ada 5. Yang pertama disebut dengan izhar, ya, izhar atau izhar halqi. Yang kedua disebut dengan idgham bi ghunnah. Yang ketiga idgham bila ghunnah. Yang keempat iqlab atau qalb. Dan yang kelima adalah ikhfa atau ikhfa hakiki. Nah, inilah 5 hukum terkait nun mati dan tanwin. Nah, sebelum saya mengulas atau memaparkan ulang tentang hal ini, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan kenapa antara nun sukun atau nun mati dengan tanwin ini disatukan bahasannya. Kenapa itu? Nah, ingin saya sampaikan di sini penjelasannya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Antara nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin, ya. Kenapa dua hal ini, yaitu nun sukun dan tanwin ini berada dalam satu bahasan, dikumpulkan? Karena kedua-duanya ini merupakan satu hal yang sama. Satu hal yang sama. Nah, yang disebut nun mati itu kan ini nih, nun mati. Nih, nun mati ini. Nah, tanwin ini, tanwin artinya adalah bernun. Jadi gimana saya mengatakan? Kalau nun mati itu kan nun di atasnya ada tanda sukun. Kemudian tanwin selama ini mungkin kita hanya mengenal yang ini tanda tanwinnya tuh. Yang ada kalau fathatain. Fathatain itu berarti ada 2 garis di atas. Kasratain berarti ada 2 garis di bawah. Dhammatain ada 2 waw kecil ini. Kita mengenalnya hanya itu saja. Tapi sebenarnya apa maksud tanwin? Maksud tanwin itu adalah berakhiran nun. Berakhiran nun. Sebab kalau kita lihat nih fathatain, ya, fathatain. Fathatain itu kan a sama n, an. Kalau diuraikan tulisannya alif dengan nun. Berarti kan ujungnya nun mati itu. Kasrotain. Kalau dibacakan in, kasrotain. Kalau dituliskan alif sama nun mati juga in. Dilambangkan garis 2 di bawah. Dhammatain. Kalau dibaca berarti alif sama nun mati. Dilambangkan un. Itulah kenapa alasannya antara nun mati atau nun sukun dan tanwin ini disatukan bahasanya. Karena dua-duanya intinya berakhiran nun. Intinya dua-duanya itu berakhiran nun. Jadi itu sebabnya asal usul antara nun sukun dan tanwin ini menjadi satu bahasan karena memang dua-duanya berakhiran dengan nun. Jadi
dilambangkan kalau fathatain garis 2 di atas, kasrotain garis 2 di bawah, dan dommatain itu adalah waw kecil. Waw kecil, dua waw kecil di atau di depan, nah, seperti itu sering dikatakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya tentang nun mati dan tanwin. Jadi kadang-kadang orang memang sering bertanya, kenapa Ustadz katanya tanwin itu kok sama dengan nun mati hukumnya? Ya karena tanwin itu sebenarnya ujungnya nun juga, nun sukun. Itu kan dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab nawwana yunawwinu. Nawwana yunawwinu. Nawwana yunawwinu itu artinya memberikan nun, bernun di ujungnya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi singkat saja sebenarnya bahasan kita ini, kalau hukum nun mati dan tanwin, tadi sudah saya sampaikan, itu ada 5 ya. Izhar, idgham, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab dan ikhfa hakiki. Nah, yang pertama itu adalah izhar. Izhar halqi. Izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Yaitu apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan 6 huruf. 6 huruf yang ada di kerongkongan makhrajnya itu. Yang pertama adalah A, ya, A, hamzah atau alif. Yang kedua adalah H. Kemudian A, ain, kemudian ha, kemudian gha atau ghin, kemudian kha. Nah, apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan ke-6 huruf ini, maka dia dibaca jelas. Yang dibaca jelas itu apa? Yang dibaca jelas. Yang dibaca jelas itu adalah nunnya ini, nun atau tanwinnya, bukan huruf-huruf ini. Bukan huruf-huruf ini. Jadi maksud yang dibaca jelas itu nunnya atau tanwinnya nampak jelas. Nah, ini saya katakan seperti itu. Apa itu izhar? Izhar itu bunyi n-nya disebut dengan jelas. Ya. Jadi nunnya itu atau n-nya itu nampak sekali, tidak didengungkan dan tidak juga disamarkan. Maka dia dibaca jelas nun tersebut apabila bertemu dengan ke-6 huruf ini. Ke-6 huruf ini. Itulah yang disebut dengan izhar halqi. Nah, nanti kita praktekkan. Kemudian yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, memasukkan. Kemudian bi dengan, gunnah artinya dengung. Jadi memasukkan dengan dengung. Apa yang dimaksudkan? Yaitu nun. Nun atau tanwin ini dimasukkan ke huruf sesudahnya. Dengan cara didengungkan. Kalau yang pertama tadi sangat jelas nun atau tanwinnya, sekarang nunnya itu atau tanwinnya dimasukkan sehingga dia bergabung atau melebur dalam huruf yang sesudahnya dengan cara didengungkan. Kemudian yang ketiga, hukum nun mati dan tanwin ini adalah idgham bila gunnah. Idgham sama di atas artinya memasukkan. Bila itu artinya dengan tidak. Dengan tidak. Gunnah, berdengung. Jadi memasukkan dengan tidak berdengung. Nah, yang bi gunnah tadi ada 4 hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Agar mudah mengingatnya disingkat dengan yanmu. Yanmu. Kalau yang bila gunnah ini, jika dia berjumpa dengan 2 huruf. Yaitu lam dan ra. Lam dan ra, hanya 2. Nah, yang keempat, apa itu hukumnya? Yaitu iqlab. Iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan. Membalikkan. Sama dengan bahasa Arabnya hati. Bahasa Arabnya hati itu qalb. Qalb atau qalbun. Nah, karena apa? Karena hati kita ini mudah berbolak-balik. Kadang suka, kadang tidak suka. Kadang sedih, kadang senang, mudah berbolak-balik. Jadi disebut dengan qalb. Iqlab itu juga membalik. Apa yang dibalik? Yaitu huruf nun sama huruf tanwin tadi, dia dibalik atau diubah menjadi huruf mim. Nah, jadi begitu nun bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba, maka apabila dia bertemu, cara bacanya nun ini diubah
Yang semula nun berubah menjadi mim dengan cara digunnahkan sambil dengan didengungkan cara membacanya. Nah, yang kelima itu hukumnya adalah ikhfa, ikhfa hakiki, yaitu apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan ini banyak hurufnya nih, ada ta, sa, jim, ya, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf, ya. Nah, itu disamarkan. Ikhfa itu artinya disamarkan. Jadi nunnya itu tidak nampak banget, seakan-akan dia agak samar-samar baca nun atau tanwinnya itu, dan dengan cara juga didengungkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah 5 hukum terkait tentang nun sukun atau nun mati atau tanwin tadi. Jadi intinya itu ada di huruf nunnya ini. Kalau dia ketemu dengan huruf-huruf halqi, huruf yang 6 tadi, nunnya dibaca jelas. Kalau ketemu dengan huruf ikhfa, bacanya disamarkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya sharing contoh ini. Contoh izhar. Ini contoh izhar nih. Nah, ini yang pertama contoh dia ketemu dengan huruf hamzah. Hamzah. Kemudian ini ketemu huruf ha. Ini ketemu huruf ain. Ini ketemu huruf ha. Ini ketemu dengan huruf gha atau ghin, ya. Kemudian ini ketemu dengan huruf kha. Kha. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya. Wala yakhshawna ahadan. Dan. Nah, dannya itu jadi jelas ketika ketemu dengan alif atau hamzah ini. Nah, jadi an-nya itu bunyi nunnya itu, bunyi n-nya betul-betul nampak sekali. Wala yakhshawna ahadan illa. Ahadan illa. Nah, jadi dannya itu nampak terang sekali. Tidak boleh bacanya ahadan, nah, didengungkan tidak boleh. Jadi nunnya ini betul atau tanwinnya ini betul-betul nampak jelas. Wala yakhshawna ahadan illallah. Nah. Yang kedua, ketemu dengan ha, ya. Jelas juga fariqan, fariqan. Nah, jadi tidak boleh didengungkan. Fariqan hada, ya. Qan hada. Jadi suara n-nya itu, suara nunnya nampak sekali. Yang berikutnya fi jannatin aliyah, tin, ya. Tinnya itu nampak jelas juga ada nunnya, ya. Tanwinnya dibaca jelas. Fi jannatin aliyah. Nah, tidak boleh di sini didengungkan. Ketemu dengan ha, azizun, zun, ya. Jadi tanwinnya nampak jelas juga. Azizun hakim. Azizun, zun, ya. Azizun hakim. Kemudian ini juga ketemu dengan ghin. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Ketemu dengan kha. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Nah, jadi ini beberapa ayat atau contoh terkait dengan izhar, yaitu di mana nun mati atau tanwinnya semuanya dibaca dengan jelas, terang sekali, tidak boleh didengungkan dan tidak boleh disamarkan. Ya, sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan mungkin. Oke, terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti akan dilanjut Ustaz ya. Ya, kita persilahkan. Baik, sekali lagi bagi Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Kalau belum ada, kita lanjut dulu Ustaz ya. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya Ustaz, kita lanjut Ustaz. Oke. Nah, baik Bapak Ibu,
Sekarang kita ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini adalah idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini adalah memasukkan ya, idgham memasukkan dengan dengung, memasukkan dengan dengung. Apa yang dimasukkan yaitu huruf nun tadi, huruf nun ini, huruf nun mati atau tanwin dimasukkan ke huruf sesudahnya. Nah, jadi nun mati sama tanwinnya ini hilang, tapi bukan dalam penulisan, cara bacanya saja. Hilang, melebur ke dalam huruf sesudahnya. Dan dengan dengung, dengan sedikit didengungkan, agak lama bacanya. Contohnya ini, nun mati ketemu dengan ya. Ya, huruf pertamanya ya. Nah, bacanya itu tidak boleh bacanya man ya'mal. Kalau kita bacanya man ya'mal, berarti nunnya masih nampak jelas. Berarti dia izhar, salah dong. Nah, maka nunnya ini harus dimasukkan ke dalam ya. Ke dalam ya, sehingga dia idgham namanya. Tapi cara bacanya agak didengungkan, tidak boleh langsung cepat. Contohnya saya baca yang salah ini. Saya baca yang salah misalnya man ya'mal, man may ya'mal. Nih, baca pertama yang salah man ya'mal. Salah itu karena dia tidak mengidghamkan. Atau bacanya diidghamkan tapi tidak gunnah. Contoh may ya'mal, may ya'mal. May jadi may ya'mal. Tapi harusnya dia agak dengung dikit. May lamanya itu 2 harokat. May ya'mal, may ya'mal. Seperti itu. Jadi tidak boleh cepat may ya'mal, tidak boleh, atau man ya'mal tidak boleh, tapi may ya'mal, seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua. Tanwin. Tanwin ketemu dengan nun. Nah, nun ini termasuk huruf idgham bi gunnah. Maka tanwinnya ini langsung masuk ke dalam nun. Ya, digabungkan. Kullan numiddu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini alhamdulillah dengan adanya mushaf Al-Qur'an dan yang cetakan-cetakan sekarang ini sudah banyak dibantu juga dengan adanya penulisan tasydid. Tanda tasydid ini sudah membantu idgham. Jadi kalau ada orang yang dia belum mengerti tentang hukum tajwid, begitu dia melihat ada tanda tasydid, otomatis dia akan memasukkan ke dalam huruf sesudahnya. Nah, cuman kalau kita tidak ketemu tasydid nih, contohnya ini nih. May ya'mal ini kan tidak ada tasydid di atas iya-nya. Tidak ada tasydid. Kalau seandainya ada huruf tasydid, orang langsung ngerti. Tapi karena tidak ada tasydid, berarti dia memang harus menguasai hukum ini sehingga akan membacanya may ya'mal. Yang ini karena sudah ada tasydid akan mudah, tinggal mendengungkan saja. Kullan numiddu. Ini juga min nazir. Kemudian ini contohnya tanwin. Tanwin ketemu dengan ya. Tanwin ketemu dengan ya. Maka diidghamkan juga, dimasukkan. Wujuhui, dengung. Ya. Wujuhui yauma idzin. Jadi didengungkan atau agak lama, 2 harokat. Ini juga tanwin ketemu dengan mim. Ini enak nih, sudah terbantu dengan adanya tanda tasydid. Sudah terbantu. Jadi walaupun dia nggak ngerti hukum nun mati, karena melihat ada tanda tasydid, dia otomatis akan memasukkan ke huruf sesudahnya. Sullatum, lama. Sullatum minal awwalin. Jadi yang dibilang dengung itu adalah tum, seperti itu. Ini juga mim, nun mati ketemu dengan mim. Mim maljain, mim. Jadi tidak boleh lagi bacanya min maljain, tidak boleh. Tapi nunnya langsung jadi mim. Mim
malja'in. Nah, ini contoh yang tanwin. Tanwin ketemu dengan huruf waw. Tanwin ketemu waw, maka bacanya abi lahabiu lahabiu. Nah, jadi ada dengung. Lihat di atas waw. Di atas waw ini tidak ada tanda tasydid. Tidak ada tanda tasydid. Tapi karena kita mengerti bahwasanya apabila tanwin bertemu dengan waw, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah, otomatis kita langsung akan memasukkan, ya. Abi lahabi wa tab. Nah, jadi nggak boleh lagi bacanya abi lahabin wa tab, salah. Kalau dibaca lahabin berarti dia mengizharkan. Nah, tidak boleh diizharkan. Jadi abi lahabi wa tab. Oke, inilah tentang hukum idgham bi gunnah. Jadi ada 4 hurufnya. Ya, kemudian nun, kemudian mim, dan waw. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, maka cara membacanya dimasukkan atau diidghamkan bersamaan dengan dengung. Nah, ini ada catatan Bapak Ibu. Ada 4 kata, ya, ada 4 kata yang dia tidak boleh digunnahkan, tidak boleh digunnahkan. Apa itu? Yang pertama adalah ad-dunya, ya, ad-dunya. Ad-dunya ini bacanya, ini kan ada nun mati nih, ada nun mati ketemu dengan ya. Nun mati ketemu dengan ya di tengah ini. Nah, itu tidak boleh diidghamkan. Enggak boleh bacanya ad-duya. Ad-duya. Nah, tidak boleh. Karena apa? Karena ini adalah satu kata yang asli. Satu kata asli. Memang itulah bentuk asli daripada kata ini. Jadi dia tidak boleh diidghamkan. Nah, bacanya tetap ad-dunya. Ad-dunya. Tidak boleh ad-duya. Ini juga sinwan. Ya, sinwan. Nah, ada nun mati nih ketemu dengan waw. Tapi yang ini tidak boleh bacanya siwan. Siwan. Tidak boleh. Tetap sinwan. Aslinya seperti ini. Udah dari sononya kayak gini. Jadi tidak boleh dihukumi dengan idgham. Ini juga qinwan. Qinwan. Nun mati ketemu dengan waw. Tidak boleh bacanya qiwan. Qiwan. Tidak boleh. Tetap qinwan. Terakhir nih. Bunyan. Bunyan ini bahasa Arab. Artinya bangunan. Nah, ada nun mati nih ketemu dengan ya. Tidak boleh bacanya buyan, ya. Buyan tidak boleh, ya. Tetap dia dibaca bunyan. Bunyan karena memang dia asli katanya seperti ini. Asli kalimatnya itu. Nah, jadi 4 pengecualian daripada idgham bi gunnah ini ada 4 kata. Ad-dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan. Ini tetap apa adanya. Tidak boleh dihukumi dengan idgham bi gunnah. Oke. Jadi simple sebenarnya. Itu 2 hukum pertama tentang nun mati dan tanwin. Nah, sekarang saya langsung ke hukum yang ketiga. Sama, idgham juga. Idgham. Tapi bila gunnah. Kalau tadi bi gunnah, sekarang bila gunnah. Memasukkan tapi dengan tidak dengung. Dengan tidak dengung. Apa hurufnya? Yaitu cuma 2, lam dan ra. Lam dan ra, ya. Jadi kalau ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya dimasukkan tapi tidak boleh dengung. Contohnya ini, yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah musaddiqal lima. Jadi qafnya ini, qaf yang bertanwin, langsung dimasukkan ke dalam lam. Tidak boleh bacanya musaddiqan lima, musaddiqan lima, salah. Itu, salah. Tapi dimasukkan. Nah, tapi memasukkannya tidak boleh lama, tidak boleh dengung. Kalau kita bacanya misalnya musaddiqal lima, salah itu. Karena dia berarti mendengungkan ketemu dengan lam ini. Ini saya baca ulang. Contoh yang salah. Musaddiqal lima. Salah. Jadi cepat.
musaddiqal lima, musaddiqal lima, langsung diqal lima. Nah, cepat. Itu artinya tidak gunnah. Ini juga nih contoh keduanya. Hudallil muttaqin. Ya, tidak boleh kita dengungkan bacanya. Contoh baca yang salah ini contohnya. Hudallil muttaqin. Nah, salah. Karena kelamaan. Kelamaan itu salah. Jadi dia cepat. Hudallil muttaqin. Nah, langsung. Ini juga ketemu nun mati ketemu dengan lam. Tidak boleh didengungkan. Milaban. Salah itu. Jadi cepat. Milaban. Nah, itu contoh. Ini juga hudal linnas. Nah, tidak boleh hudal linnas, salah itu. Nah, yang betul hudal linnas. Atau ini contoh berikutnya. Wa allawistaqamu. Wa'al nunnya dimasukkan ke dalam lam. Nun ini dimasukkan ke dalam lam. Jadi wa'allawis. Tapi tak boleh lama. Tidak boleh wa'allawis. Salah itu. Jadi harus wa'allawistaqamu. Ini juga sering kita baca ini. Malalubada. Nggak boleh bacanya malalubada. Salah itu. Dia mendengungkan berarti. Jadi tidak boleh dengung. Malalubada. Ya, cepat. Ya, ini ketemu dengan ro nih, ketemu dengan ro. Sama dengan di atas, dimasukkan tapi tidak boleh gunnah. Jadi bacanya cepat. La irraja'na. Jadi nggak boleh dengung. Kelamuan itu. Kalau kelamuan seperti itu salah. La irraja'na, salah itu. Jadi harus cepat. La irraja'na. Ini juga isyatir radiyah. Tirradiyah. Cepat. Kalau didengungkan salah. Isyatir radiyah, salah itu. Nah, itulah yang disebut dengan bila gunnah. Artinya memasukkan nun mati atau tanwin ke huruf sesudahnya dengan tanpa didengungkan. Cepat bacanya. Baik. Lanjut masih? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, nah, kita Ustaz. Gimana? Ya. Ustaz, sebelum kita lanjut, Ustaz, kita tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan tadi mengenai iqlab, terus izhar tadi ya. Ya, izhar, idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau belum ada, mungkin kita lanjut lagi, Ustaz ya. Mungkin nanti pas di akhir. Ya. Oke, kita persilakan, Ustaz. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berikutnya yaitu iqlab ya, iqlab. Sebenarnya di dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an kita sudah banyak terbantu. Terbantu dengan apa? Terbantu dengan tanda yang sudah dicetak atau sudah dituliskan, yaitu adanya huruf mim kecil di atas nun mati tersebut. Nah, jadi kalau nanti lagi baca Al-Quran ketemu ada huruf mim kecil persis di atas nunnya, ya, maka itu berarti nun tersebut cara membacanya diubah menjadi mim. Nah, ini contohnya. Mim ba'di mitsaqih. Tidak boleh lagi bacanya min ba'di ya. Atau bacanya cepat mim ba'di, salah, tapi diubah menjadi nun namun ada dengungnya. Mim. Dua harokat mim.
Mim ba'di mitsaqih. Atau ini contoh kedua. Fi dhalalim ba'id. Jangan terlalu cepat. Fi dhalalim ba'id. Berarti dia tidak mendengungkan itu. Atau bacanya diizharkan. Fi dhalalin ba'id. Salah. Yang betul. Fi dhalalim ba'id. Lim ba'id. Contoh berikutnya. Mim makanim. Nun mati ketemu dengan ba. Mim makanim ba'id. Mim. Saya ulang. Mim makanim. Nimnya ini. Nim ba'id. Ini sering kita baca nih. Hammazim masya'im imnya ini ketemu dengan ba. Hammazim masya'im binamim. Binamim. Ini juga alimum ya. Alimum bidzatis sudur ya. Ini alimum bidzatis sudur ini adalah tanwin. Aslinya adalah alimun. Alimun bidzatis sudur, tapi tanwinnya ketemu dengan ba, maka diubah menjadi mim. Alimum bidzatis sudur ya. Mum, dua harokat didengungkan. Alimum bidzatis sudur. Nah, ini saya kasih contoh nih latihannya. Latihan di surat Al-Humazah ya, Al-Humazah. Ini ada di sini iqlabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Lihat. Yang pertama ada hukum idgham bila gunnah, yaitu tanwin ketemu dengan lam. Jadi tidak boleh bacanya wailul, kelamuan. Itu menggunahkan berarti salah dia. Jadi cepat. Wailul li langsung. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil til lumazah langsung. Ini bila gunnah semua ini. Saya ulang sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua, ayat keduanya. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada tanwin ketemu dengan waw. Dibaca dengung dua harokat. Saya ulang. Alladzi jama'a malau ya, malau wa'addadah. Ayat berikutnya yahsabu anna malahu akhladah. Ini ada iqlab sekarang di sini. Kalla layum ya. Jadi nunnya berubah jadi mim. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Itu cara bacanya. Jadi nanti kalau mau latihan silakan buka surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Itu cara bacanya. Baik, yang terakhir sekarang Bapak Ibu, ini tentang ikhfa ya. Inilah hukum yang kelima terkait nun mati dan tanwin. Apa itu ikhfa? Yaitu menyamarkan. Jadi bacanya itu samar antara nun dan jim ya, antara nun dan jim. Ya.
banyak nanti ketemu ikhfa ini di dalam Al-Quran. Jadi salah satu hukum yang paling akan banyak ketemu dalam Al-Quran itu ikhfa. Ya. Karena huruf-hurufnya juga banyak. Nah ini langsung saya kasih contoh di sini banyak ayatnya ikhfa ini. Coba kita lihat ayat yang pertama. Yauma idzi yatadzakkarul insanu. Ya. Yauma idzi yatadzakkarul insanu. Tanwin ketemu dengan ya. Ini idgham bi gunnah. Yang mana ikhfa'nya? Ikhfa'nya ada di sini. Insan. Nun mati ketemu dengan sin. Nun mati ketemu dengan sin. Jadi cara bacanya il ya, disamarkan. Ilsanu. Enggak boleh jelas. Kalau dibaca jelas salah. Misalnya insanu salah. Ya, harus ilsanu. Yauma idzi yatadzakkarul insanu. Ya. Contoh kedua. Kana huban. Tanwin ketemu dengan kaf. Ya. Kana huban kabira. Ya. Contoh ketiga, ini banyak di sini. Innal abrara yashrabuna min. Nun mati ketemu dengan kaf. Ini nun mati ketemu dengan kaf. Min pura, ya. Ini tanwin ketemu dengan kaf juga. Nah, ini dibaca dengan ikhfa. Saya kasih garis dulu di sini. Nah, ini. Nah, ini tempat-tempat ikhfa-nya ini. Tempat-tempat ikhfa-nya. Nah, ini. Insanu huban kabir. Milka'sin. Ya. Kemudian mana lagi? Ini tempat ikhfa lagi. Ka'sinkana. Tuh. Kemudian di berikutnya, nah ini kuntum. Nah, ini nun mati ketemu dengan ta. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum. Ya. Bihi tukadzibun. Ini mangdud. Nun ketemu dengan dha. Mangdud, ya. Nah, ini ikhfa dia. Terus yang berikutnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, ini tanwin ketemu dengan jim. Ikhfa, ya. Aduh. Tuh. Yang terakhir, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, jadi bacanya tak boleh dakkan dakka, tapi dakka. Tuh. Dalam surat Al-Fajr ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Idza dukkatil ardu dakka. Nah, jadi ikhfa, ya. Ikhfa ini disamarkan dan ini paling banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, paling banyak akan ketemu dengan hukum nun mati atau tanwin yang ikhfa hakiki ini, ya. Dia paling mudah dijumpai karena huruf-hurufnya juga sangat banyak. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah yang dimaksud dengan hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin tadi. Pada prinsipnya kita harus tahu tadi yang disebut dengan tanwin itu adalah karena ujungnya itu nun juga, n juga ujungnya. Makanya dia disatukan. Fathatain an, berarti ujungnya nun. Kasrotain in, ujungnya nun mati juga. Dhammatain ujungnya juga nun mati. Makanya dia disamakan. Nah, jadi inilah yang menjadi objeknya. Jadi cara bacanya jelas, kemudian dimasukkan, kemudian dibalik atau diubah, kemudian disamarkan. Ini kira-kira materi yang poin-poinnya yang saya sampaikan, Ustaz Aziz. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu yang hadir ada yang mau ditanyakan. Dan saya kira tadi sejak awal saya sudah sampaikan, saya kira ini adalah sekedar kita mengulang saja, murojaah, mereview lagi dari apa yang sudah sangat sering dipelajari dari sejak awal. Dan apabila orang sudah bisa memahami dan menguasai 5 hukum ini, insya Allah baca Al-Qur'annya itu sudah mendingan. Nah, tapi kalau yang 5 hukum pertama ini tidak dikuasai, maka telinga kita nggak enak dengar bacanya. Nah, kalau yang setelahnya itu taruhlah. Nah, nanti yang paling penting tuh hukum nun mati sama tanwin sama mat satu lagi. Hukum mat itu kan terkait panjang pendek. Nah, jadi kalau 2 hukum ini yaitu nun mati sama tanwin sama nanti mat itu dikuasai, insya Allah modal utama orang baca Quran tuh itu. Nah, kalau dia sudah kuasa itu insya Allah kita dengarnya itu enak. Enak tuh maksudnya ya tidak terlalu merusak pendengaran. Ya, apalagi nanti kalau ada yang jadi imam misalnya. Tapi hukum dasar ini saja dia tidak menguasai, terasa tidak nikmat bacaannya. Tidak nikmat. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ustadz. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan cukup dan sangat jelas tentang materi kita pada hari ini, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Tadi sudah dipaparkan mengenai apa itu idghar khafi, idgham biguna, terus idgham bilaguna, terus iqlab ya, iqlab dan ikhfa. Dan contoh-contohnya juga sudah disampaikan juga oleh Ustadz Abdul Femi. Mungkin kita persilahkan Bapak Ibu yang ada yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan, karena ini sangat luar biasa materinya ya. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya kalau di bulan suci Ramadan ini kebanyakan kita tuh banyak yang semangat untuk membaca Al-Quran. Dengan kegiatan malam hari ini dan materi tentang seperti ini akan mempersiapkan kita bagaimana nanti semangat dalam membaca Al-Quran. Oke, kita persilakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Mungkin kita sambil ini pertanyaan kita sambil sapa kali ya. Ibu Rismayati, apa kabar Ibu? Baik ya. Alhamdulillah. Mungkin Ibu Rismayati ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Mungkin kita lanjut, ada Pak Taufik Hidayat. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah baik, Ustaz. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Pak Taufik? Insya Allah cukup dulu, Tan. Oke. Kita lanjut, di sini ada Bu Eka ya? Bu Eka Mujiasih. Apa kabar Bu? Oke, di sini juga ada Ibu Rani Puspitasari. Ibu Rani, apa kabar Bu Rani? Alhamdulillah sehat Ustadz.
Alhamdulillah. Oke, Bu Rani. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai teori kita, materi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah cukup Ustadz. Cukup ya. Oke, Bu. Oke, ada Ibu Nur Hasana. Ibu Nur Hasana, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Oke. Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, Ibu? Tidak ada Ustadz. Oke. Ustadz, sepertinya penyampaiannya memang sangat jelas. Jadi alhamdulillah saya sendiri juga merasa sangat jelas untuk penyampaian dari Ustadz pada malam hari ini. Mungkin itu, Ustadz, ada lagi yang ingin ditambahkan mengenai tema kita pada malam hari ini? Oke, Ustadz. Ya, halo kedengaran ya? Mungkin ada tambahan, Ustadz? Ya, Ustaz Aziz. Jadi saya kira itulah terkait materinya tentang nun dan tanwin ini. Selama ini kan kita kadang-kadang hanya mendengar saja tentang hukum ini, tapi pada praktiknya sering lewat atau tidak terlalu diperhatikan pada saat kita mempraktikkan dalam tilawah atau baca Al-Quran kita. Nah, jadi sekali lagi saya betul-betul istilahnya ketika kita ingin menikmati bacaan Al-Quran, ketika kita ingin membaca sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah bacaan tersebut, maka tentu saja perhatian kita terhadap penggunaan hukum-hukum tajwid ini sangat utama sekali kita gunakan. Dan sekali lagi saya menekankan dari sekian banyak hukum tajwid itu semuanya penting. Semuanya penting, tapi untuk modal ya, untuk modal agar bacaan kita paling tidak sudah enak ya, sudah enak baik untuk diri kita sendiri ataupun kalau didengar orang, maka tolong diperhatikan baik-baik sekali lagi tentang hukum nun mati atau nun sukun ini dan tanwin, dan juga mat. Mat itu nanti banyak kalau mat itu, tapi ya paling tidak mat tobi'inya itu sudah betul-betul diperhatikan. Sebab pertama tentang nun sukun atau tanwin ini, jika tidak digunakan sebaik mungkin tadi, pokoknya kita tuh kayak langsung nggak enak dengarnya. Nah, sama matnya tadi panjang pendek. Kalau mat itu akan berpengaruh pada arti ya, pada arti atau pada makna daripada suatu kata atau suatu kalimat. Jadi di situ peran pentingnya. Nah, kalau terkait nun sukun dan tanwin ini terkait pada intonasi atau nada dan juga kenikmatan kita mengiramakan atau membaca dengan baik bacaan Al-Quran tersebut. Nah, tapi kalau soal mat, kalau kita tidak memperhatikan panjang pendeknya, maka itu akan berpengaruh besar pada makna suatu ayat atau arti daripada kalimat yang kita baca tersebut. Jadi saya mungkin sebagai penutup itulah yang penting saya sampaikan. Sekiranya kita punya kesempatan nanti di bulan Ramadan mengulang-ulang tentang hukum tajwid, maka silakan tentang hukum nun mati dan tanwin ini betul-betul diperhatikan. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita kaji dalam pertemuan malam hari ini, insya Allah. Sebentar, Ustaz. Ada yang ini, Ustaz. Ada yang bertanya, Ustaz. Salam, Ustaz. Boleh tanya, Ustaz, bagaimana cara hukum baca huruf bertasdid atau sabdu? Apakah harus panjang atau tidak? Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Dari Mbak Diah Lestari, dari tim manajemen, Ustaz. Ya, syabdu atau tasdid itu kan sebagai lambang ya, sebagai lambang bahwasanya hurufnya itu ada dua sebenarnya. Hurufnya itu ada dua, double. Hurufnya double. Kayak ini, bisa dilihat nih, saya nunjuk ini ya. Tulisan ini bisa dilihat di layar ya. Jannah ini ya. Nah, ini kan ada tasdid nih di atasnya kan. Nah, di atasnya ada tasdid.
aslinya hurufnya ada dua, yaitu nun mati yang pertamanya, kemudian yang keduanya nun berbaris fathah. Nah, biar tidak pemborosan, maka nunnya ini cukup ditulis satu, lalu pengganti daripada nun yang dihilangkan itu dikasih tanda double. Tanda double inilah disebut dengan tasydid. Nah, cara membacanya tergantung dia ada di atas huruf apa. Ada di atas huruf apa? Kalau dia tasydid ini ada di atas huruf nun atau di atas huruf mim, maka bacanya dihunnahkan 2 harokat. Contohnya nih, fi jannatin, jannatin, didengungkan. Jadi tidak boleh bacanya fi jannatin cepet, fi jannatin salah. Gitu. Kalau dia di atas huruf nun, maka harus didengungkan. Fi jannatin, jannatin, begitu. Ya. Tapi kalau tasydidnya itu ada di atas huruf selain nun atau mim, maka bacanya biasa, sekedar double saja. Contohnya ini, di atas lam. Di atas lam ini. Tasydidnya di atas lam. Tidak boleh bacanya didengungkan. Misalnya bacanya illah. Salah itu. Dia tetap biasa bacanya. Illah. Illah. Mana lagi contohnya? Kita lihat. Nah ini ya. Saya kasih tanda merah dulu. Nah ini ada tasydid nih. Pada saat dia di atas lam, bacanya biasa, hanya sekedar double saja, sekedar bilangnya kullan, ya, kullan, tidak boleh lamu, kullan salah. Tapi begitu di atas nunnya, di atas nun ini, maka dia didengungkan kullan lan lama. Atau nih di atas dal, tasydidnya ada di atas dal, maka tetap biasa bacanya, hanya sekedar didobelkan saja, nggak boleh didengung. Kalau didengungkan salah. Contohnya nih, numiddu, salah itu. Jadi numiddu, numiddu, numiddu. Nah, ini di atas nun lagi dia, min nazir, min nazir. Jadi kalau ditanyakan tentang tasydid, kapan dia bacanya dengung, maka apabila tanda tasydid itu ada di atas huruf nun atau di atas huruf mim. Di atas huruf nun atau di atas huruf mim. Selain daripada 2 huruf tersebut, maka tanda tasydid hanya sekedar icon atau lambang untuk mendobelkan. Mendobelkan, artinya hurufnya ada 2, jadi tidak boleh didengungkan. Nah, itu jawabannya. Oke, terima kasih Ustaz. Baik Mbak Diah Lestari, itu tadi. Jadi tasydid itu dibaca panjang ketika hanya 2 huruf ya Ustaz, yaitu huruf dibaca dengung, bukan dibaca panjang. Ya, ya dengung maksudnya. Selebihnya tidak gitu. Iya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Ustaz ucapan dari sama-sama Mbak Diah Lestari. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan kita persilahkan. Kalaupun cukup, maka kita akan tutup kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin kata penutup dari Ustadz Abdul Demi, kami persilakan. Ya. Alhamdulillah ya, terima kasih. Paling tidak kita sama-sama dengan pertemuan ini memurojaah atau mereview apa yang pernah kita pelajari. Tinggal sekarang sekali lagi saya betul-betul menekankan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Modal dasar kita tilawah Al-Quran ini paling tidak, kalau tidak seluruh dari teori-teori ilmu tajwid ini bisa kita kuasai, maka kuasailah 2 yang penting ini. Yang pertama adalah hukum nun mati dan tanwin, dan juga mat, hukum mat itu yang penting sekali. Yang selainnya itu penting juga, tapi taruhlah yang modal dasarnya utamanya yang 2 ini. Terima kasih Ustadz Aziz dan manajemen yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan jadi ladang pahala bagi kita semua, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kami ucapkan
mewakili manajemen. Mungkin Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pada malam hari ini selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan perilaku yang kurang mengenakan di hati. Kami mohon maaf sekali lagi kepada Allah, mari kita bersama-sama mohon ampun. Pada Ustadz, kami sekali lagi mohon terima kasih Ustadz udah sama-sama membantu mengisi acara kita pada malam hari ini. Oke, kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.